Semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang tadinya menghina Yesus, menghujat Yesus, tidak percaya Yesus, yang tadinya mereka berkata bahwa Kristen itu kafir, tetapi satu persatu mereka pasti dibawa oleh Roh Kudus untuk mengenal Yesus secara pribadi, saudara. Inilah dahsyatnya Tuhan kita, inilah ajaibnya Tuhan kita. Salah satu Pak Ustadz ini, saudara, dulu dia tidak percaya Yesus, dulu dia sangat anti sama Yesus, dulu sih dia tidak suka memuji menyembah Yesus. Bahkan dia selalu iseng-iseng baca Alkitab, pasti tujuannya bukan mau percaya Yesus, tujuannya untuk hal-hal yang lain. Tapi puji Tuhan, saudara, dia bisa percaya Yesus itu bukan karena kekuatan hebat gagahnya, tapi kasih karunia. Itulah sebabnya kalau kita hari ini percaya Yesus, itu bukan karena hebat kuat gagah kita, tapi karena kasih karunia Tuhan, karena hidayah. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Sahabat, kesempatan kali ini kembali kita reaction sebuah video dari channel Pendeta Risuli Lubis, yang mana di dalam videonya Pendeta Risuli Lubis mengklaim katanya ada ustadz masuk Kristen, ada ustadz murtad dari Islam dan masuk Kristen. Tetapi seperti biasa, apa yang diceritakan oleh Pendeta Risuli Lubis hanyalah ngibul belaka ya, disertai dengan asumsi dan juga hibur diri. Katanya semakin banyak yang murtad, tetapi dia sendiri tidak menampilkan mana yang murtad dan masuk Kristen tersebut. Dan dia mengingkari bahwa ternyata di luaran banyak sekali dari para jemaat-jemaatnya, dari para non-muslim yang kritis dan logis, yang akhirnya banyak yang berbondong-bondong bersyahadat masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, tiada hari tanpa mu'alaf. Nah sahabat, kesempatan kali ini pula kita akan tampilkan update mu'alaf terbaru, datang dari Mu'alaf Center Yogyakarta. Ada seorang pemuda dari NTT bersyahadat masuk Islam. Tetapi sebelumnya mari kita simak hibur diri dan lawak-lawak yang disuguhkan oleh Pendeta Risuli Lubis berikut ini. Saudara-saudari yang dikasih Yesus dan Yesus kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Risuli Lubis. Saudara, Bapak Ibu sekalian, semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang tadinya menghina Yesus, menghujat Yesus, tidak percaya Yesus, yang tadinya mereka berkata bahwa Kristen itu kafir, tetapi satu persatu mereka pasti dibawa oleh Roh Kudus untuk mengenal Yesus secara pribadi, saudara. Inilah dahsyatnya Tuhan kita, inilah ajaibnya Tuhan kita. Salah satu Pak Ustadz ini, saudara, dulu dia tidak percaya Yesus, dulu dia sangat anti sama Yesus, dulu sih dia tidak suka memuji menyembah Yesus. Bahkan dia selalu iseng-iseng baca Alkitab, pasti tujuannya bukan mau percaya Yesus, tujuannya untuk hal-hal yang lain. Tapi puji Tuhan, saudara, dia bisa percaya Yesus itu bukan karena kekuatan hebat gagahnya, tapi kasih karunia. Itulah sebabnya kalau kita hari ini percaya Yesus, itu bukan karena hebat kuat gagah kita, tapi karena kasih karunia Tuhan, karena hidayah. Dan tidak ada orang yang bisa percaya Yesus kalau bukan Roh Kudus yang membawanya.
Ini akan terus berlanjut, ini akan terus berlangsung, dan makin hari makin banyak jiwa-jiwa yang pasti dimenangkan bagi Yesus. Seperti contoh apa yang kami buat ini. Lihatlah ini, banyak sekali jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Walaupun tempat ini, saudara, tempatnya di kolong, gereja tanpa tembok Selipi itu tempatnya di kolong, tapi berbondong-bondong orang datang untuk memuji menyembah Yesus, bukan sekali-sekali, tetapi setiap hari. Tetapi formalnya itu adalah 1 minggu sekali. Ya, sahabat, itulah tadi klaim kosong yang dikemukakan oleh Pendeta Rizul Lubis di channelnya ya. Dia mengklaim katanya ada ustadz murtad masuk Kristen, tetapi tidak ditampilkan di situ ya. Dia cuma menampilkan jemaatnya yang di gereja tanpa tembok 1000 pintu, dan itu pun yang datang hanya itu saja. Tetapi diklaimnya setiap kali kesempatan banyak sekali yang datang berbondong-bondong masuk Islam, tetapi itu adalah hoax belaka. Nah, sahabat, di sini ada yang aneh ketika si Pendeta Rizul Lubis mengklaim katanya kalau ada orang murtad masuk Kristen mendapatkan hidayah katanya. Hidayah dari mana? Hidayah adalah istilah kepunyaan umat Islam. Kenapa kamu colong-colong, Rizul Lubis ya? Cari istilah lain. Itu membuktikan bahwa agamamu ya tidak mempunyai jati diri. Sok-sokan nyolong-nyolong istilah hidayah pula. Dan katanya tadi Pendeta Rizul Lubis menuduh umat Islam ya. Dia mengatakan kalau ustadz yang murtad dan masuk Kristen tadi awalnya adalah belajar Alkitab, katanya mencari-cari kesalahan Alkitab, seperti itu kan menurut judul dari Pendeta Rizul Lubis itu. Tetapi ketahuilah Pendeta Rizul Lubis, sebagai umat Islam justru kita menunjukkan ya bahwa ternyata masih ada kebenaran di dalam Alkitab Anda yang berupa ucapan Yesus langsung. Justru mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Nah, dari situlah banyak sekali dari para umat Kristen yang kritis dan logis yang akhirnya berbondong-bondong bersyahadat. Dan satu poin lagi, ketika Pendeta Rizul Lubis menuduh umat Islam menghujat Yesus, tetapi ketahuilah Pendeta Rizul Lubis, justru Anda dan umat Kristen sendiri di dalam Bible yang menghujat Yesus. Nah, mau tahu ayatnya enggak? Nah, ini kita kasih tahu ayatnya, bahwa ternyata Pendeta Rizul Lubis dan umat Kristen yang menghujat Yesus. Apa yang dilakukan Kristen terhadap anggapannya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia adalah sangat menghinakan Yesus itu sendiri dan mempermalukannya di hadapan Allah, Tuhan semesta alam. Dari awal pengajarannya, Yesus selalu berpesan kepada murid-muridnya bahwa dia hanyalah seorang utusan, seorang nabi, dan hanya Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, itu ayatnya ya. Jangan lagi dihujat Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Sahabat, selanjutnya kita akan saksikan update mu'alaf terbaru datang dari Mu'alaf Center Yogyakarta. Ada seorang pemuda dari NTT bersyahadat masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat perkataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Baik, dalam pengucapan Allah diucapkan, lafaznya diucapkan Allah, bukan Allah. Oh iya, siap. Allah. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini nama yaitu saya Yoksan Arifin Wainat. Tempat tanggal lahir tahun 3 April 1992. Pekerjaan perawat, agama terdahulu Kristen, Protestan. Dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri sendiri bahwa mulai hari ini Senin tanggal 5 Februari 2024 saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen Protestan, dan pada saat ini saya mengatakan diri memeluk agama
Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan kalimat syahadat. Nah, Pendeta Rizky Lubis, ya, inilah bukti. Bukti ya seperti ini, nyata, real, dan apa adanya yang memang ada. Banjir mu'alaf setiap hari, bukan seperti yang Anda klaim ya. Klaim kosong, katanya ada Ustadz murtad masuk Kristen, tetapi hoax ya. Apa mentang-mentang sekarang lagi musim kampanye ya, Anda berikan janji-janji kosong tanpa bukti, karena Anda tidak bisa nyalek dan cuma jadi pendeta di sebuah gereja tanpa tembok ya, gereja 1000 pintu yang gak laku. Nah itulah makanya kebohongan demi kebohongan terus Anda tebarkan. Beda seperti kita Muslim ya, anti dengan kebohongan seperti itu. Kita katakan tiada hari tanpa mu'alaf. Memang realitanya setiap hari mereka ya, jemaat Anda dari para non Muslim yang kritis dan logis bersyahadat, Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Sahabat, demikian momen bersyahadat seorang pemuda dari NTT bernama Ojan bersyahadat di Mu'alaf Center Yogyakarta kemarin pada tanggal 5 Februari 2024. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada hari tanpa mu'alaf. Kita ucapkan selamat datang kepada saudara baru kita. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan tidak lupa kita doakan juga untuk saudara baru kita, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Dan tidak lupa juga kita doakan untuk semua saudara-saudari kita non-muslim yang kritis dan logis. Mudah-mudahan dengan melihat prosesi bersyahadat setiap hari seperti ini bisa menginspirasi dan memotivasi mereka agar secepatnya mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.